Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, pertama sekali mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, berkat dari nikmat dan karunia tersebut, kita pun telah melakukan banyak aktivitas, baik ia aktivitas yang berkaitan dengan duniawi kita maupun aktivitas yang berkaitan dengan agama kita. Semoga saja aktivitas tersebut dapat menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat membuahkan pahala yang besar sehingga kita pun nantinya diizinkan untuk masuk surga. Kemudian sholawat dan salam mari sama-sama kita perbanyak, tentunya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua pun dapat memperoleh syafaat nanti di yaumil akhir, dan yang paling penting untuk dicatat bahwa syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang menjadikan la ilaha illallah sebagai ucapan terakhir saat ia wafat dari kehidupan dunia ini. Nah, jemaah sekalian, sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh panitia kajian bahwa tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini yaitu bisakah kita istiqomah. Sebetulnya terkait dengan tema yang hendak kita bicarakan, yang mesti kita pahami terlebih dahulu bahwa istiqomah itu adalah hakikat dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjadikan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Jadi menjadikan perintah-perintah Allah menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup. Nah, inilah sesungguhnya yang disebut dengan istiqomah. Dan apabila kita telah berhasil menjadikan apa saja yang diperintahkan Allah menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita, seperti dijelaskan oleh Allah di dalam ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka kita pun akan dapat wafat dari kehidupan dunia ini dalam keadaan berakidah, dalam keadaan beragama Islam. Makanya Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, kata beliau, man asha ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang telah memiliki sebuah kebiasaan hidup, maka ia pun akan mati dengan kebiasaan tersebut. Wa man mata ala syai'in yubu'ats alaih. Dan barang siapa yang mati dengan keadaan tertentu, maka sesungguhnya nantinya ia pun akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ia mati. Nah, jamaah sekalian, oleh karena itu yang mesti kita perhatikan ketika kita membicarakan tentang istiqomah adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketakwaan. Jadi yang dimaksud dengan takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imtithalul awamir, mencontoh perintah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjalankan perintah tidak hanya sebatas menjalankan saja, tapi sesuai dengan definisi bahwa takwa itu adalah imtithal, mencontoh. Jadi apabila kita hendak menjalankan perintah harus dengan cara mencontoh. Jadi kalau misalkan kita jalankan perintah tidak sesuai dengan contoh yang diproyeksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ini bukanlah ketakwaan. Kemudian takwa itu adalah ijtinabun nawahi, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam, jamaah sekalian yang saya muliakan, inilah yang mesti kita upayakan untuk kita laksanakan sehingga ia menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, apa saja yang mesti kita upayakan agar nilai-nilai ketakwaan ini dapat menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Nah, yang pertama yang mesti kita upayakan, ma'rifatu haqiqatil imani wa madzahihi. Kita harus berupaya untuk mengetahui hakikat dari keimanan, dan kita pun
harus berupaya untuk merasakan manisnya iman tersebut. Jadi wallahu a'lam, persoalan pertama, jika kita ingin menjadi orang yang istiqamah di atas syariat agama, kita mesti mengetahui hakikat dari keimanan itu apa. Dan perlu diketahui bahwa hakikat dari keimanan adalah ma'rifatullah, yaitu mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang akan dapat merasakan indahnya iman apabila ia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb. Apabila ia mengenal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Ilah. Jadi ketika kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, kita tahu bahwa Allah lah yang telah menghidupkan kita. Kita tahu bahwa Allah lah yang memberikan segalanya bagi kita. Allah memberikan nikmat kepada kita. Kemudian Allah pun menjauhkan dan memelihara kita dari segala mara bahaya. Nah, ini pengetahuan terhadap hal ini, insya Allah akan membuat keimanan kita semakin kuat, membuat kita semakin dapat merasakan manisnya iman tersebut. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan manisnya iman, ya insya Allah kita pun akan dapat istiqomah untuk menjalankan apapun yang menjadi konsekuensi dari keimanan tersebut. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Majmu' Fatawa beliau, "Inna fid dunya al-jannah." Kata beliau, sesungguhnya di dunia ini terdapat surga yang penuh dengan kenikmatan. Man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah. Dan barang siapa, kata beliau, yang belum memasuki surga dunia yang tadi disebutkan, maka orang tersebut tidak akan mungkin dapat memasuki surga yang ada di akhirat kelak. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa surga dunia itu adalah ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang baik. Jadi mengenal Allah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah tadi, sesungguhnya ini adalah surga. Sesungguhnya ini adalah kenikmatan yang paling tinggi di atas dunia ini. Seseorang yang telah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makrifat yang baik, maka bagi dia kenikmatan dunia macam apapun itu nomor sekian. Jadi tidak ada nikmat yang bisa mengalahkan nikmat ma'rifatullah. Jadi wallahu a'lam, hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, di saat kita merasakan bahwa ma'rifatullah adalah nikmat yang luar biasa, maka atas izin Allah segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita kepada Allah ini pun akan menjadi nikmat yang luar biasa. Dan bahkan orang-orang yang telah ma'rifatullah, di saat ia berhadapan dengan nikmat duniawi yang luar biasa, maka nikmat duniawi ini akan dikalahkan oleh nikmat ma'rifatullah, oleh nikmat menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh misalkan, apabila seseorang yang mengenali Allah dengan baik,
maka insya Allah ia akan dapat merasakan sholat itu adalah sebuah kenikmatan. Akan dapat merasakan bahwa sholat itu adalah sebuah perhiasan yang nilainya mengalahkan segala sesuatu yang ada di dunia. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gigih untuk menjalankan sholat, senantiasa berupaya keras agar sholat ini sesegera mungkin ia lakukan. Sesungguhnya disebabkan karena bagi Nabi sholat itu adalah permata atau perhiasan. Seperti di dalam hadis sahih Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ju'ilat li as-salata qurrata 'ain." Sesungguhnya sholat itu bagiku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah perhiasan. Jadi wallahu a'lam, perhiasan sholat bagi orang yang mengenali Allah dengan pengenalan yang sempurna, nilainya sangat mahal. Nilainya mengalahkan perhiasan-perhiasan dunia. Saking mahalnya nilai perhiasan sholat tersebut, makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjaganya dengan penjagaan yang luar biasa. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam merasa nikmat saat menjalankan sholat tersebut. Jadi oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, kembali ke tema kita. Jika kita menginginkan istiqamah di atas agama, maka kenalilah Allah dengan pengenalan yang sempurna. Karena dengan ini kita akan merasakan nikmat apapun perintah Allah. Dan di saat kita menjalankan sesuatu yang nikmat bagi kita, maka insya Allah kita akan betah berlama-lama dalam hal tersebut. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang telah mengikrarkan bahwa Allah adalah Rabb kami, kemudian mereka istiqomah untuk menjalankan konsekuensi dari keimanan tersebut. Nah, di dalam ayat ini hadirin sekalian kita lihat, sebelum Allah membicarakan istiqomah, Allah terlebih dahulu membicarakan persoalan iman. Nah, kenapa iman yang dibicarakan oleh Allah terlebih dahulu? Jawabannya yang tadi kita sampaikan. Kalau keimanan seseorang telah baik, pengenalan seseorang terhadap Allah telah sempurna, maka insya Allah ia pun akan mudah istiqomah dalam menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ulama-ulama kita mengatakan Allah menyebutkan iman terlebih dahulu baru istiqomah di dalam ayat ini, karena memang istiqomah itu adalah buah dari keimanan. Maka apabila keimanan kita tidak baik, tidak subur, maka mustahil ia akan memiliki buah yang baik. Akan tetapi kalau keimanan kita subur, insya Allah buah yang akan dihasilkan adalah buah yang sangat baik. Maka baiknya istiqomah yang menjadi buah dari keimanan tersebut sangat bergantung kepada pohon keimanan. Pohon keimanan ini subur atau tidak. Kalau memang subur, insya Allah istiqomah itu pun akan baik dan akan subur. Kemudian di dalam hadis sahih Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat beliau,
tentang sesuatu yang terkait dengan Islam, dan sahabat ini menginginkan jawaban yang tidak ada bagi orang lain. Jadi jawaban ini hanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah di atas keimanan tersebut. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, hadis yang mulia ini pun sama dengan ayat yang tadi kita bacakan. Artinya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di awal hadis terlebih dahulu menekankan keimanan. Kemudian baru Nabi kita mengatakan tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Jadi wallahu a'lam, hadirin sekalian yang saya muliakan, kita mesti berupaya untuk ma'rifatullah sebaik mungkin, sehingga kita betul-betul mengenali Allah sebagai Rabb, sebagai ilah kita. Kemudian dalam perjalanan keimanan tersebut kita harus berusaha untuk menjaga keimanan itu agar supaya ia tidak terkontaminasi oleh kotoran-kotoran syirik, agar supaya ia tidak terkontaminasi dengan noda-noda munafik. Karena kalau seandainya hadirin sekalian keimanan kita terkontaminasi dengan kesyirikan, ternodai dengan sifat-sifat munafik, maka sesungguhnya orang-orang seperti ini tidak akan mampu untuk istiqomah di atas syariat agama. Sebagai contoh misalkan orang-orang munafik, keimanan mereka tercampur dengan syirik kecil yaitu riya. Mereka melakukan amal yang berharap apresiasi dari orang lain. Maka sepanjang ada orang yang memberikan pujian, yang memberikan apresiasi atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, maka dia akan mampu untuk bertahan di atas kebaikan tersebut. Akan tetapi di saat dia tidak mendapatkan apresiasi dari orang lain, tidak mendapatkan pujian dari orang lain, dan bahkan orang-orang mencela dia, maka seketika hadirin sekalian, orang tersebut pun akan berhenti dari kebaikan-kebaikan. Jadi orang-orang munafik itu gak bakal bisa istiqomah. Karena apa? Karena iman mereka ternodai dengan hal-hal seperti riya yang kita sampaikan tadi. Baik hadirin sekalian yang saya muliakan, kemudian persoalan kedua yang mesti kita upayakan agar kita istiqomah di atas syariat agama, kita harus betul-betul menjaga agar supaya kita tidak melakukan amalan-amalan bid'ah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka." Nah, ayat yang mulia ini adalah perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim," istiqomahlah, kama umirta, seperti apa yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah
di atas perintah sesuai dengan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjalankan agama, apabila hal itu kita lakukan sesuai dengan perintah yang ada, insya Allah perintah tersebut adalah sesuatu yang mudah. Akan tetapi jika kita menjalankan syariat agama tercampur dengan urusan-urusan bid'ah, maka sesungguhnya urusan-urusan tersebut akan menjadi sesuatu yang sulit dan berat. Maka di saat kita menjalankan sesuatu yang berat dan sulit, mustahil kita bisa istiqomah. Mustahil kita bisa berkelanjutan dalam ibadah tersebut. Jadi kalau misalkan jamaah perhatikan amalan-amalan yang tercampur dengan bid'ah itu, ya sulit sekali. Tidak hanya sulit untuk kita laksanakan, dan bahkan sulit bagi kita untuk mengeluarkan biaya-biaya yang besar untuk hal-hal yang sifatnya berbau bid'ah. Sebagai contoh misalkan urusan kematian, jamaah sekalian. Kalau seandainya urusan kematian kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesungguhnya di sana tidak ada kesulitan. Bahkan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai keluarga atau warga yang mesti memberikan makanan terhadap orang yang sedang tertimpa musibah. Nah, ini sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita. Akan tetapi saat sunnah ini diabaikan, ya kita perhatikan bagaimana keadaan kaum muslimin sekarang. Orang yang tertimpa musibah, selain bersedih dengan musibah yang terjadi, ia juga mesti mengeluarkan biaya-biaya untuk membiayai acara-acara yang sama sekali tidak dituntut oleh agama. Jadi adanya tambahan-tambahan terkhusus dalam masalah kematian ini, sesungguhnya ini akan membuat syariat menjadi sulit. Namun karena itu jamaah sekalian yang saya muliakan, untuk bisa menjadi orang yang istiqomah, kita harus menjalankan agama apa adanya. Dan perlu dicatat, menjalankan agama apa adanya sesungguhnya itu adalah persoalan yang sangat mudah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti di surat Al-A'raf, Allah mengatakan, "Sanuqri'uka fala tansa." Kami akan bacakan kepadamu wahai Muhammad ayat-ayat Al-Quran, maka engkau jangan lupa. Jadi Allah melalui Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi kita dengan cara Jibril membacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian diulang-ulang oleh Nabi kita, lalu kemudian Nabi kita pun hafal ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi berbeda dengan kitab-kitab yang lain jemaah sekalian. Kalau kitab-kitab yang lain diterima oleh nabi-nabi yang lain, ya seperti Nabi Musa misalkan, ia menerima Taurat dalam bentuk lempengan-lempengan atau alwah. Jadi Nabi kita dibacakan oleh Jibril, kemudian diulang-ulang oleh Nabi, lalu kemudian Nabi pun menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah berbicara tentang Al-Quran dan berbicara tentang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanuqri'uka, kami akan bacakan Al-Quran kepadamu
Maksudnya siapa di sini? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di ayat ini Allah membicarakan Al-Quran dan membicarakan siapa Pak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada ayat berikutnya, beberapa ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasanu yassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan engkau Muhammad lil yusra, untuk menjalankan agama. Nah, di dalam ayat ini Allah menjamin untuk Nabi kita kemudahan untuk menjalankan agama yang mudah. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, coba perhatikan di ayat yang pertama tadi Allah berbicara tentang Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat berikutnya Allah menjamin kemudahan bagi Nabi kita untuk bisa menjalankan agama yang mudah. Jadi agama Islam itu kata Allah adalah agama yang mudah. Dan bagi orang-orang yang berkomitmen dengan Al-Quran dan komitmen dengan sunnah-sunnah Nabi, maka baginya akan diberikan kemudahan. Jadi di ayat pertama, jamaah sekalian, Al-Quran dibicarakan Allah, Nabi kita dibicarakan oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita menyesuaikan cara ibadah kita dengan Al-Quran, dengan sunnah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fasan yassiruka lil yusra, maka kita akan mendapatkan kemudahan untuk menjalankan agama yang mudah. Jadi kita akan dibantu oleh Allah supaya kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Dan Allah mengatakan agama Islam ini adalah agama yang mudah. Bisa Bapak bayangkan, kita dibantu oleh Allah agar mendapatkan kemudahan untuk menjalankan syariat yang mudah. Kira-kira ringan sekali atau gimana? Ringan sekali. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang ringan, hal-hal yang mudah, insya Allah hal ini bisa istiqomah karena memang tidak menjadi beban bagi kita. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu kita mesti memperhatikan syariat yang hendak kita jalankan. Kita mesti teliti terlebih dahulu, kira-kira syariat ini sudah sesuai sama sunnah apa belum. Kalau sudah sesuai dengan sunnah, lakukan. Insya Allah, Allah pun akan memberikan bantuan kepada kita sehingga kita mendapatkan kemudahan. Wallahu a'lam, orang-orang yang mendapatkan kemudahan, mereka lah orang yang akan istiqomah di atas kebaikan-kebaikan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, persoalan ketiga yang mesti kita perhatikan, apabila kita menghendaki istiqomah di atas syariat agama Allah sampai kita wafat, ya Pak ya, sampai kita wafat. Nah, untuk yang ketiga, kita mesti senantiasa bertaubat wa mulazabatul istighfar, dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, hendaklah kalian istiqomah kepada Allah, wastaghfiruh, dan hendaklah kalian senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat yang mulia ini kita lihat
perintah untuk istiqomah digandengkan oleh Allah dengan perintah untuk beristighfar. Artinya apa? Istiqomah tersebut baru berhasil menjadi bagian dari kebiasaan kita kalau kita memiliki hati yang bersih dari dosa-dosa. Jadi kalau misalkan dosa-dosa kita hati kita dinodai oleh dosa-dosa, nah hati seperti ini tidak akan mampu untuk istiqomah. Maka oleh karena itu ya, hati ini harus dibersihkan dengan istighfar. Hati ini harus dibersihkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak bertaubat, tidak beristighfar setelah kita melakukan dosa-dosa, ya hati kita itu makin pekat. Ini yang dijelaskan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih. Nabi mengatakan, "Idza adnabal abdu," apabila seorang hamba berdosa, "nukisat fi qalbihi nuqtatan sauda." Dengan dosa tersebut akan ditorehkan titik hitam di dalam hatinya. Maka apabila ia segera bertaubat atau beristighfar kepada Allah, kata Nabi, titik hitam itu akan dibersihkan oleh Allah. Akan tetapi jika ia tidak bersegera bertaubat untuk istighfar kepada Allah, malah ia berdosa lagi, maka titik-titik itu pun akan menjadi pekat. Lalu kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang disebut dengan ron, hatinya sudah tertutup. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, perlu diketahui bahwa sesungguhnya kekuatan kita dalam menjalankan amal-amal salih sehingga kita bisa istiqomah terletak pada hati kita. Kekuatan kita sesungguhnya tidak terletak pada fisik yang kuat, fisik yang sehat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging. Idza shalahat shalahal jasad kullu. Apabila hati itu sehat, hati itu baik, hati itu bersih, maka kata Nabi, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang akan muncul dari orang seperti ini adalah kebaikan. Jadi wallahu a'lam, kekuatan orang-orang yang beriman sehingga mereka dapat istiqomah dalam menjalankan perintah Allah terletak pada hatinya, bukan pada fisik yang sehat, bukan pada fisik yang kuat. Sebagai contoh jamaah sekalian, kalau kita perhatikan masjid-masjid yang ada, yang paling istiqomah menjalankan sholat di dalam masjid adalah orang-orang yang lanjut usia. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang istiqomah di saf pertama adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, anak-anak muda yang usia 30-40 ya pada kemana? Padahal secara fisik mereka jauh lebih kuat. Kenapa yang betah di masjid untuk 5 waktu orang-orang yang sudah umur lanjut 60-70 tahun? Jawabannya ini. Jadi kekuatan seorang muslim dalam menjalankan ibadah kepada Allah sehingga yang istiqomah adalah hatinya. Maka oleh karena itu kita mesti menjaga hati kita, senantiasa membersihkan hati itu. Jangan sampai hati kita sakit dengan dosa-dosa. Harus segera dibersihkan dengan bersegera melakukan taubat kepada Allah, dengan senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di dalam hadis seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillah," bertakwalah kepada Allah, "haitsu ma kunta," di
dimanapun dan kapanpun. Wa'ad bi'is sayyi'atil hasanati tamkuha. Apabila kalian melakukan maksiat, maka segeralah lakukan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapuskan maksiat yang sudah dilakukan tadi. Jadi dari hadis ini bahwa sesungguhnya dosa-dosa yang kita lakukan mesti dibersihkan. Artinya kita harus berupaya untuk beristighfar atau berupaya untuk melakukan amal-amal saleh yang lain. Insya Allah dengan amal-amal saleh dan istighfar, dosa-dosa kita itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, inilah poin yang ketiga yang mesti kita upayakan jika kita menghendaki istiqomah dalam menjalankan syariat agama Allah ini. Bersihkan hati, jangan pernah membiarkan hati itu kotor dengan dosa-dosa. Karena manusia akan lemah jika hatinya terisi dengan dosa-dosa. Baik. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian yang saya muliakan, yang terakhir yang mesti kita upayakan untuk bisa mendapatkan istiqamah di jalan Allah, murafaqatus shalihin, senantiasa bersahabat dengan orang-orang saleh, wa mulazamatu ilmiddin, dan senantiasa mendatangi majelis-majelis ilmu. Ini yang terakhir Pak ya. Jadi kalau misalkan kita menghendaki istiqamah, senantiasalah berteman, berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua, senantiasalah mendatangi majelis-majelis ilmu. Hal ini seperti ditegaskan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sangat panjang, bahwa asal mula dari hadis ini sahabat Hanzalah ketemu dengan sahabat Abu Bakar. Hanzalah mengatakan kepada Abu Bakar, sesungguhnya Hanzalah telah munafik. Kemudian Abu Bakar kaget, kok tiba-tiba Hanzalah mengatakan bahwa ia menjadi orang munafik. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya, kenapa engkau mengatakan demikian? Hanzalah mengatakan, sewaktu kita sedang dekat dengan Nabi, sedang bersama dengan Nabi, sedang belajar dengan Nabi, Nabi menceritakan tentang surga dan neraka. Layaknya surga dan neraka itu ada di hadapan kita. Nah ini kata Hanzalah, artinya keimanan mereka betul-betul bagus. Akan tetapi setelah kita kembali ke rumah, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak-anak, kemudian kita keluar untuk mendapatkan maisha di kebun-kebun kita, nah ini semuanya hilang. Enggak ada lagi rasa takut, enggak ada lagi keinginan untuk surga, enggak ada lagi harapan untuk bertemu dengan Allah, macam-macam. Nah ini makanya saya ini udah munafik. Kemudian Abu Bakar mengajak Hanzalah untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menceritakan keadaan yang tadi kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, in lau tadawamuna, seandainya kalian, lau tadumuna, seandainya kalian istiqomah, ya Pak ya, seandainya kalian istiqomah, alama takununa ini, dalam keadaan seperti
di sisiku. Jadi kalau seandainya kalian istiqomah seperti halnya berada di sisiku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya la safahatkumul malaika, kalian akan disalami malaikat-malaikat di tempat tidur kalian. Kemudian kalian akan disalami oleh malaikat di tempat jalan-jalan yang kalian lewati. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, perhatikan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Hamzah dan Abu Bakar, seandainya kalian istiqomah seperti layaknya berada di sisiku, kata Nabi, maka kalian akan mendapatkan fadilah yang besar. Kalian akan disalami oleh malaikat-malaikat. Dari hadis yang mulia ini, jamaah sekalian, kita lihat sahabat Abu Bakar dan Hamzah memiliki keimanan yang baik di saat mereka berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi apabila seseorang berteman dengan orang-orang yang saleh, insya Allah keimanan itu akan stabil. Dan bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, sesungguhnya agama seseorang dapat terlihat dengan siapa ia berteman. Jadi kalau misalkan kita berteman dengan orang-orang saleh, insya Allah kesolihan teman kita akan senantiasa tertularkan kepada kita. Kebaikan teman kita akan tertularkan kepada kita. Semangat ibadah teman kita akan tertularkan kepada kita. Jadi wallahu a'lam, eksistensi seorang teman sangat mempengaruhi kita dapat istiqomah atau tidak. Kalau misalkan kita berteman dengan orang-orang yang buruk, ya pelan-pelan, pelan-pelan kita tuh akan terseret sedikit demi sedikit. Pada akhirnya kita pun akan menjadi pelaku keburukan. Jadi wallahu a'lam, untuk mempertahankan iman salah satunya ya berteman dengan orang-orang saleh. Dan dapat dipastikan seperti dikatakan oleh Nabi, seseorang akan istiqomah jika imannya dalam keadaan stabil. Jadi naik turunnya iman sangat bergantung dengan naik turunnya amal saleh. Apabila iman dalam keadaan naik, insya Allah amal saleh itu akan naik dan dia akan konstan. Kemudian yang kedua dari hadis ini, jamaah sekalian, sahabat Hamzah dan Abu Bakar ya merasa keimanan mereka naik saat mereka mendengar cerita tentang surga, cerita tentang neraka yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Nabi menyampaikan ilmu-ilmu terkait dengan agama. Jadi kita harus senantiasa mendatangi majelis ilmu. Insya Allah, kalau misalkan keimanan kita, semangat kita untuk menjalankan ibadah mulai turun, segera datang ilmu, insya Allah akan naik. Semangat ibadah itu akan kembali. Karena di dalam majelis ilmu ya dibicarakan apa? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang agama, ilmu tentang surga, ilmu tentang neraka. Jadi di majelis ilmu, khususnya majelis seperti ini Pak, juga dibicarakan soal bisnis, ya, enggak dibicarakan soal karir, enggak dibicarakan soal kehidupan. Karena hal ini semuanya pada hakikatnya akan membuat hati kita semakin gundah, akan membuat hati kita makin berkembang sehingga kita dikuasai oleh syahwat. Nah, dalam majelis ilmu yang membicarakan ma'rifatullah, ma'rifatuddin, pengetahuan terkait dengan surga, terkait dengan neraka. Jadi insya Allah kalau kita mungkin mendatangi majelis ilmu, keimanan kita akan stabil. Kemudian kita pun akan dapat istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Dan yang paling utama di dalam majelis ilmu itu ya disampaikan persoalan kesabaran terkait dengan menjalankan perintah
Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling bernasihatlah kalian tentang agama, tentang kebenaran agama. Wa tawasau bis sabr, dan saling bernasihatlah kalian supaya sabar dalam menjalankan syariat agama tersebut. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, kesuksesan untuk menjadi orang yang istiqomah sesungguhnya kekuatan berikutnya adalah kesabaran. Ya Pak ya. Di dalam majelis ilmu nasihat itu disampaikan. Di majelis ilmu kita dinasihatkan agar supaya sabar untuk menjalankan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita telah memiliki kesabaran, insya Allah kita pun akan dapat istiqomah. Baik, jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian berikutnya yang ingin disampaikan adalah fadilah-fadilah yang akan diperoleh orang-orang yang istiqomah. Fadilah yang pertama dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Fussilat. Allah mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Orang-orang yang telah beriman kepada Allah, lalu kemudian mereka istiqomah menjalankan apa saja yang menjadi konsekuensi dari keimanan tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Di saat mereka nanti sedang sakarat, mereka akan didampingi oleh malaikat yang baik. Ya Pak ya. Jadi malaikat rahmat akan diturunkan oleh Allah. Kemudian malaikat ini membawa kain kafan yang sangat halus. Kemudian kain kafan ini dibalur dengan minyak wangi yang wanginya tidak ada di bumi ini. Nah, ini yang dibawa oleh malaikat tersebut. Kemudian mereka mendampingi orang-orang yang beriman dan istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, di saat syaitan datang untuk menyesatkan orang yang sedang sakarat, seperti dijelaskan oleh Nabi, syaitan akan datang menggoda orang yang sakarat. Mereka menyerupakan diri mereka dengan orang-orang yang dicintai orang yang sedang sakarat tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita mencintai ibu kita, nah ini syaitan datang menyerupai ibu kita, lalu dia mengatakan, "Wahai anakku, keluarlah dari Islam, masuklah agama Yahudi, karena ibu sudah duluan merasakan ternyata yang benar adalah agama Yahudi, keluar dari Islam." Nah, ini ajakan yang disampaikan oleh syaitan yang datang menyerupai siapa? Orang-orang yang kita cintai. Kemudian gagal, datang lagi sama, menyerupai orang yang kita cintai berikutnya. Kemudian gagal lagi, datang lagi sama, menyerupai orang yang kita cintai berikutnya. Nah, ini syaitan ini akan dihalau oleh malaikat yang datang untuk mendampingi orang-orang yang istiqomah tadi. Dihalau, sehingga godaan itu tidak merusak keimanan orang-orang beriman yang sedang sakarat. Kemudian selain itu jamaah sekalian, malaikat yang turun ini menyampaikan hiburan. Malaikat ini mengatakan, "Allah takhafu wa la tahzanu." Kamu wahai orang yang istiqomah, jangan takut dan jangan bersedih. Nah, ulama-ulama tafsir mengatakan takut konotasinya sesuatu yang akan datang. Bersedih konotasinya adalah sesuatu yang berlalu. Artinya orang-orang yang sakarat itu ya takut perjalanan yang akan datang seperti apa, alam kubur seperti apa, mahsyar seperti apa. Ini bayangan-bayangan ini membuat mereka takut. Kemudian orang yang sakarat juga sedih melihat keluarga yang hendak ditinggali. Anak masih butuh biaya, siapa nanti yang akan memberi biaya? Siapa yang bertanggung jawab? Hutang piutang masih ada yang belum dibayar dan terbayarkan. Siapa nanti yang bertanggung jawab? Nah, ini menjadikan orang-orang yang sakarat itu sedih. Nah, malaikat yang turun tadi ya menghibur mereka. Kamu jangan takut akan hal-hal yang akan terjadi.
Tetapi kata malaikat tersebut, wa abshiru bil jannah. Bergembiralah dengan surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fadilah orang yang istiqomah yang pertama ya, saat sakarat malaikat rahmat datang mendampingi dan menyampaikan kabar gembira sekaligus menyampaikan motivasi. Baik. Kemudian fadilah yang kedua, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menjaga keimanan lalu kemudian mereka pun istiqamah di atas syariat agama, mereka tidak akan takut terhadap persoalan-persoalan hidup mereka yang akan datang, dan tidak akan takut dan tidak akan sedih terhadap persoalan-persoalan hidup mereka yang sudah lalu. Nah, ini kebahagiaan di atas dunia ini, Pak. Ya. Jadi kebahagiaan kita di atas dunia ini ketika kita nggak ada rasa takut terhadap persoalan-persoalan yang akan datang. Ya, sebagai contoh misalkan, ya kata orang-orang nanti Januari akan terjadi resesi gitu ya. Kira-kira bagaimana? Takut atau tidak? Khawatir atau tidak, Pak? Ini ya, jadi orang-orang yang istiqomah, ya apapun kata orang terkait dengan persoalan-persoalan yang akan datang, ya rasa takutnya itu ya nggak seberapa gitu loh, nggak seberapa. Karena bagi orang-orang yang istiqomah, masa-masa sulit dahulu yang dia sembah adalah Allah. Ya, masa-masa bahagia dulu yang dia sembah adalah Allah. Lalu seandainya nanti ada masa-masa sulit, apakah Allahnya berubah? Kira-kira Allahnya berubah nggak, Pak? Ya Allah yang dulu tetap Allah yang akan kita sembah nanti insya Allah gitu ya. Jadi Allahnya nggak berubah. Lalu kenapa takut dengan masalah-masalah yang notabene-nya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Kemudian mereka nggak akan sedih dengan persoalan-persoalan yang lalu. Jadi wallahualam ini kebahagiaan yang sesungguhnya di atas dunia ini. Ya Pak ya? Kemudian yang terakhir, fadilah ketiga untuk orang-orang yang istiqamah, seperti disampaikan di dalam ayat Al-Quran, Allah mengatakan, wa an lam istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jika seandainya mereka istiqamah di atas jalan kebenaran, istiqamah di atas syariat, akan kami berikan kepada mereka minuman. Seperti apa ya? Akan kami berikan kepada mereka minuman ma'an ghadaqa, minuman yang sangat banyak. Ya Pak ya? Minuman yang sangat banyak. Nah, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, kata beliau, sa'atul rizki. Yang disebut dengan air yang banyak adalah rizki yang luas. Nah, ini fadilah yang ketiga, Pak. Ya. Jadi kalau seseorang istiqomah di atas ad-din, insya Allah hal ini akan menjadi sebab rezeki diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Yang dimaksud dengan ma'an ghadaqa, air yang banyak, ya ini yang disebutkan Allah di dalam ayat yang lain, kata Imam Ibnu Katsir. Kalau seandainya sebuah kampung menjalankan keimanan, menjaga ketakwaan, la fatahna, niscaya Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Jadi keberkahan inti kebaikan, ya. Jadi keberkahan itu adalah inti kebaikan. Ulama-ulama kita mengatakan keberkahan ini ajaib. Kalau seandainya keberkahan itu hinggap kepada orang yang sedang sakit, maka dia tidak akan merasa sakit dengan sakitnya. Nah, itu keberkahan itu ajaib. Seandainya keberkahan hinggap di keluarga yang miskin, maka dia akan bahagia dengan
ia rasakan. Jadi wallahu a'lam keberkahan ini ajaib. Dan perlu diketahui hadirin sekalian, sumber keberkahan itu langit dan bumi. Kira-kira item nikmat dunia ada enggak yang bersumber selain dari kedua ini? Contoh misalkan kendaraan, mobil mewah misalkan. Bahan-bahan semuanya sehingga mobil mewah ini bisa diproduksi sesungguhnya berasal dari dua ini aja. Keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Ya contoh misalkan ban mobil itu sumbernya dari mana? Dari bumi. Kemudian besi-besi gitu ya. Ini sumbernya dari mana? Dari bumi. Jadi wallahu a'lam, apapun kenikmatan yang paling indah di atas dunia ini sesungguhnya sumbernya hanya melalui dua hal tadi. Dari langit, dari bumi. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, kita mesti berupaya untuk menjadi orang yang bertakwa. Niscaya apa? Niscaya rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah dan keberkahan dari langit dan juga dari bumi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir ya, yang terakhir sebagai nasihat untuk kita ya. Sebagai nasihat untuk kita, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru. Kalian istiqomahlah. Kalau nggak bisa, wa qaribu, kalian upayakanlah supaya dekat dengan istiqomah itu. Kalau ini bisa kalian lakukan, wa abshiru, kalian akan mendapatkan kabar gembira, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, selain kabar gembira, Nabi mengatakan, ya Pak ya, Nabi mengatakan, fa innahu lan yadkhulal jannata ahadan bi'amali. Sungguh siapapun tidak akan dapat masuk surga disebabkan karena amal yang dia lakukan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga sama ya Rasulullah? Apakah engkau nanti masuk surga bukan karena amalmu? Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala ana, iya saya juga tidak masuk surga dengan amal saya. Illa an yatagammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmatin. Kecuali apabila aku telah diselimuti oleh Allah dengan maghfirah dan rahmat. Nah, di dalam hadis ini nasihat rupanya, nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita terhadap orang-orang yang istiqomah. Apa kata Nabi ya? Kalian bergembiralah karena bisa istiqomah. Akan tetapi di sisi lain, ya Pak ya, kalian harus tahu kata Nabi, seseorang tidak masuk surga disebabkan karena amalnya. Jadi di sini di dalam hadis ini ada berita gembira, ada berita yang menakutkan. Artinya apa Pak? Berita gembira adalah roja, ya Pak ya. Berita gembira adalah roja, harapan kepada Allah. Kemudian berita di sini nggak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan amalnya. Di sini ada khauf, ya Pak ya. Jadi sekalipun kita istiqomah dalam beramal, istiqomah ini nggak boleh menghilangkan rasa roja, nggak boleh menghilangkan rasa khauf atau rasa takut, ya Pak ya. Jadi jangan sampai gara-gara kita istiqomah, ya kita udah nggak ada takutnya, kita merasa istiqomah ini udah harga untuk surga gitu ya. Enggak ada yang bisa masuk surga disebabkan karena amal. Jadi kita mesti beramal di antara khauf dan roja. Apabila kita khauf dan rojanya bagus, karena ini adalah puncak tauhid ya Pak ya. Ini puncak tauhid. Jadi ibadah ini aplikasi untuk tauhid sebetulnya.
Jadi kita beribadah konstan, istiqomah. Sebetulnya ini sasaran kita ini, supaya harapan kita penuh kepada Allah, supaya takut kita juga kepada Allah gitu ya. Jadi ibadah harus berada di dua kisaran ini Pak, di antara roja dan khauf. Kira-kira ada nggak orang yang amalannya bagus lalu melihat orang lain itu udah seperti orang neraka gitu? Ada nggak seperti itu? Ada, seolah-olah dia udah pasti masuk surga gitu ya. Ada orang seperti itu Pak. Jadi makanya Nabi kita menasihatkan di sini, jangan sampai kayak gitu. Tetaplah berharap dengan amalan yang sempurna dan takut dengan amalan yang sempurna. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan di dalam kitab beliau Jawabul Kafi, kita mesti menjaga amalan itu agar tidak menyebabkan ujub. Yang pertama, ya Pak ya. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga amal itu agar tidak menyebabkan riya. Kemudian yang ketiga, kita harus menjaga amalan itu agar supaya kita tidak bersandar kepadanya. Bisa dipahami Pak? Jadi bersandar kepada amalan, itu nggak boleh Pak. Jadi tempat bersandar tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi amalan kita itu hanya sebatas wasilah, perantara. Adapun tujuan kita adalah Allah, sandaran kita adalah Allah ya Pak ya. Wallahu a'lam, demikian yang bisa disampaikan. Yang paling inti dari pertemuan ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan izin dan bantuan kepada kita supaya kita dapat istiqomah di atas keimanan dan menjalankan setiap apapun yang menjadi konsekuensi dari iman tersebut. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.